kullama isdada amalan isdada ajran, dan setiap dia tambah lagi amalnya. Sudah salat isya berjamaah, salat tarawih, kemudian baca Al-Quran, zikir, hadir majlis, isdada ajran, semakin bertambah pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah moto hidup bagi kita agar kita mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Kata Nabi Muhammad itu, ajruka ala qadri ta'abik, pahalamu itu tergantung gimana capekmu. Nanti kemuliaan yang akan kau dapatkan di akhirat tergantung capekmu. Capek enggak di dunia? Artinya capek ibadah, bukan capek kerja, bukan capek ngumpulin duit. Kalau ini tidak dianggap, selagi tidak ada niatan ibadah dalamnya, tidak dianggap sama Allah. Kalau kerjanya niat ibadah, dianggap capek sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti balasnya di akhirat. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya. Kalau kita beramal sedikit, ya balasannya nanti sedikit. Ya mungkin masuk surganya paling bawah sendiri. Kalau amalnya banyak, akan dapat surga yang tinggi, mungkin bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajruka ala qadri ta'abik, capekmu, pahalamu tergantung rasa capek yang kau dapatkan. Kata Abu Hasan bin Ahmad Baharun, dunia ini tempatnya capek, bukan tempatnya istirahat. Dunia ini tempatnya capek. Beliau muassis Ma'had Darul Lughah wa Da'wah, pendiri Ma'had Darul Lughah wa Da'wah, guru mulia kita Buya Hasan, termasuk guru Buya Yahya juga. Beliau mengatakan dunia ini bukan tempatnya istirahat, dunia ini tempatnya capek. Kalau orang istirahat di dunia, berarti nanti dia bakal capek di akhirat. Pilih mana? Capek di dunia apa capek di akhirat? Tinggal sadar sendiri. Kalau kepingin capek di dunia, istirahat di akhirat, maka perbanyaklah ibadah. Capekkan diri Anda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salisah, yang ketiga, at-ta'arrud lil idki minan nar wa lin nafahatil idham, faman salima min ahli siyam min uquqil walidain wa qati'atir rahim wal musyahanah wa idmanil khamar wa atabil khaslatayn sabiqatain faqad faza bil idki minan nar wan nafahatil idham. Yang terakhir, kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, at-ta'arrud lil idki minan nar. Kemarin tadi sudah kita bahas masalah qiyam, bangun di waktu malam. Kemudian yang ketiga, kita sadarkan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan, bisa dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Cara agar kita bisa dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nafahat al-idham, curahan rahmat yang begitu banyak dari Allah. Faman salima min ahli siyam min uquqil walidain, termasuk caranya adalah hendaknya orang yang ahli puasa itu, kita yang puasa di bulan Ramadan ini, selamat dari beberapa dosa-dosa besar. Di antaranya adalah uququl walidain. Kalau kepingin keluar dari bulan Ramadan, dibebaskan dari api neraka, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin sudah kita sampaikan di majelis ahad pagi, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, minta ridha kepada orang tua. Tidak cukup itu, taubat, jangan durhaka lagi. Kadang-kadang sudah masuk bulan Ramadan, durhaka lagi. Kemarin kita keluar, ada seorang pemuda yang didatangi oleh seorang ibu-ibu tua sekali. Ternyata ibunya, rupanya ibu ini minta makanan buka puasa, minta makan buka puasa sambil menyodorkan piring ke anaknya, tidak direken sama anaknya sampai datang waktu maghrib. Ini kan sudah durhaka. Kemarin waktu umroh juga semacam itu, ada seorang ibu-ibu mungkin hidupnya di desa sehingga tidak pernah naik eskalator. Tahu eskalator gitu apa ya? Tangga yang berjalan itu. Sama anaknya, umroh sama anaknya. Anaknya mungkin sudah ngerasa bisa naik eskalator, dia naik eskalator, ibunya ditinggal di belakang. Subhanallah, ibu ini takut, mau ngelangkah ke eskalator ini takut, jadi cuma megang aja eskalatornya. Sedangkan di belakang ini jamaah umroh banyak sekali, ngantri. Si anak dipanggil sama si ibu, nah ibu takut, tidak berani. Sudahlah bu, langkahkan kakinya aja, sudah jalan aja. Kata si anak, akhirnya ibu mencoba untuk jalan, ternyata jatuh, gelundung. Bayangkan, kasihan ibu semacam ini, sudah tua, akhirnya yang nolong jamaah. Dan dia pun ngerasa malu, ditinggal malah. Ngerasa malu ibunya jatuh, ngerasa gengsi. Wah, ibu ini bikin malu saya, itu malah ditinggal. Percuma itu, pahala umrohnya tidak dapat pahala umroh. Sehingga
Orang-orang semacam ini pun tidak bakal mendapatkan kemuliaan, bisa dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga caranya, kata beliau Muhammad Al-Haddar, kalau kepingin nanti di 10 terakhir dapat pembebasan dari api neraka, maka jangan durhaka kepada orang tua. Wa qati'atir rahim, dan jangan memutus tali silaturahim dengan siapapun, dengan tetangga, dengan kerabat dekat, teman, saudara, dan lain-lainnya. Jangan memutus tali silaturahim. Wal musyahanah, jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan. Wa idmanil khamar, dan jangan minum khamar. Ini dosa-dosa yang bisa mencegah kita untuk dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ata bil khaslataini sabiqataini faqad faza bil itqi minan nari wa nafa'atil idham. Kalau sudah bisa menghindar dari dosa-dosa ini dan dia jalankan dari puasa dan al-qiyam, bangun di waktu malam, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, faqad faza bil itqi minan nar, maka dia telah beruntung, dia sukses. Kalau sudah bisa meninggalkan dosa-dosa tadi, uququl walidain, memutus tali silaturahim, kemudian bermusuhan, idmanil khamar, minuman keras, kalau kita tinggalkan, kemudian kita berpuasa dengan sempurna dan bangun di waktu malam, artinya menghidupkan waktu malam dengan sempurna, maka kita telah sukses untuk mencapai kemuliaan di bulan Ramadan. Arba'atun, dikatakan oleh para ulama, ada 4 mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairihi, ya. Sama ini tadi yang dikatakan sama oleh Muhammad. Sebagian ulama juga mengatakan ada 4 golongan manusia yang diharamkan mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan. Yang pertama tadi al-aqulul walidai, durhaka kepada kedua orang tuanya, ghati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim juga dosa besar, ya. Jangan gampang untuk saling tidak tegur sapa. Jangan gampang bermusuhan, karena dosanya juga besar. Di samping tidak dapat rahmatnya Allah, umurnya bisa pendek, memperpendek umur. Sebaliknya, kalau kita sambung tali silaturahim, maka kita pun akan mendapatkan umur yang panjang dan rezeki yang lancar. Kata Nabi Muhammad SAW, man arada an yatula umruh wa yasa'a rizquh, barang siapa yang ingin umurnya panjang dan kepingin rizkinya diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Termasuk adatnya para habaib di sana itu, di Yaman, di Tarim, paling senang nyambung tali silaturahim. Dan dulu masih banyak para kakek-kakek kita itu di sini masih banyak yang mereka hobi gemar, ya, untuk menyambung tali silaturahim. Kita ada perkumpulan di Surabaya itu, ya, perkumpulan para habaib yang satu kakek itu ada, ternyata ketika diteliti melewati nasab-nasab yang terkumpul di Rabithah Alawiyah, ya, banyak yang tidak diketahui, artinya tidak diketahui di mana orangnya saat ini. Itu akhirnya dengan adanya nasab yang terus bersambung semacam ini, akhirnya ada orang itu yang gemar, hobi nyambung tali silaturahim, didatangi. Ini termasuk cara untuk melancarkan rezeki. Kalau tidak percaya, mohon bisa dibuktikan, ya. Wa ghati'ur rahim, tidak boleh memutus tali silaturahim. Wal musyahin, bermusuhan. Wa mudminul khamar, dan minum minuman keras. Sampai dikatakan orang yang minum minuman keras di dunia tidak bakal minum khamar nanti di surga.